Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, anak-anakku, manusia selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Sejak dahulu, manusia terus belajar untuk memanfaatkan alam. Nah, ini seperti yang kalian lakukan pada hari Sabtu kemarin. Kalian berinteraksi dengan alam. Nah, ada yang menanam bunga, kemudian ada yang berusaha merawat bunga yang sudah pernah ditanamnya, dan sebagainya. Di sini juga ada contoh seseorang yang sedang menyiram wortel tanaman yang ada di lingkungannya. Ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Nah, tentunya kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat mempengaruhi alam. Nah, ini adalah interaksi manusia dengan lingkungannya harus berjalan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia juga harus bijak. Nah, ini contohnya di sini ada penanaman tanaman di lahan yang gundul. Kemudian ada juga seorang anak yang sedang memberi makan hewan peliharaannya. Nah, ketika kita memanfaatkan alam dengan bijak, insya Allah alam akan terjaga dengan baik. Nah, jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan apa? Maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Seperti ini, contohnya di sini ada gambar penebangan pohon secara liar. Nah, sehingga hutannya menjadi gundul, tentunya ketika hutan itu gundul bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor dan juga banjir. Nah, kemudian di sini ada juga penangkapan ikan menggunakan bom. Nah, itu juga bisa merusak ikan-ikan yang ada di laut. Oleh karena itu, ketika kita memanfaatkan alam, kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Karena jika kita tidak bijak dalam memanfaatkan alam, tentu akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Keragaman tentu sering kita temui dalam interaksi sosial. Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Nah, ketika kita berinteraksi tentunya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian agamanya terkadang juga ada yang berbeda-beda. Kemudian untuk budaya juga terdapat keberagaman. Nah, jadi keragaman tentu dapat kita temui dalam interaksi sosial kita. Perbedaan dalam berinteraksi sosial harus disikapi dengan bijak. Meskipun berbeda satu sama lain, tetapi kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi itu merupakan apa?
toleransi merupakan contoh sikap menerima keberagaman di dalam masyarakat. Nah, masih ingat apa itu toleransi? Nah, pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar apa itu toleransi. Jadi toleransi adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, bentuk toleransi terhadap keberagaman. Ada beberapa macam bentuk toleransi terhadap keberagaman. Di antaranya adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Kemudian tolong-menolong tanpa memandang individu. Kemudian tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Kemudian contoh selanjutnya, berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Kemudian menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Nah, itu tadi adalah contoh bentuk toleransi terhadap keberagaman. Nah, toleransi sangat diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan, meningkatkan rasa persaudaraan, dan juga rasa nasionalisme. Nah, coba sekarang kita amati gambar iklan di samping. Nah, kita amati bersama. Di situ dituliskan, marilah kita perkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, iklan tersebut termasuk iklan layanan masyarakat. Mungkin ada yang tahu apa itu iklan layanan masyarakat? Nah, iklan layanan masyarakat itu merupakan salah satu jenis iklan yang berisi ajakan melakukan kegiatan positif. Nah, kira-kira apa saja ciri-ciri dari iklan layanan masyarakat? Ciri-ciri iklan layanan masyarakat diantaranya adalah yang pertama, bertema sosial. Kemudian yang kedua, berukuran besar. Kemudian yang ketiga, berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum. Dan yang terakhir, ditujukan kepada masyarakat luas. Tadi adalah ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat untuk terus belajar. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.